Lembut sekali guys. Topping chiffon ya. Dia langsung ngeblend sama rotinya loh. Lembut banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Sekarang kita akan buat olahan berikutnya, yaitu adalah strawberry sokupan bread dengan tambahan chiffon. Jadi adalah chiffon bread ya. Nanti chiffonnya kita buat cheese chiffon. Gimana cara membuatnya? Bagaimana mudahnya prosesnya? Langsung aja ke proses pembuatannya. Bahan yang pertama kita buat dulu tangzongnya. Ini sudah saya buat di sebelumnya. Resepnya bisa lihat di video kita sebelumnya di sokupan raisin bread ya. Terus ada susu cair. Di sini ada tepung terigu protein tinggi. Saya pakai Hime dari Sri Boga. Gula pasir, susu bubuk full cream dan juga ragi instan. Nah, kalau di sini saya tidak menggunakan bread improver. Lanjut, ada garam, margarin ataupun butter kalau ada lebih bagus lagi, dan juga mentega putih. Selanjutnya itu ada putih telur dan strawberry jam. Ini resepnya sudah ada di kami. Teman-teman bisa lihat aja strawberry jam atau slice strawberry ada di Dapur Gembil. Cuma di sini saya tambahkan sedikit pewarna makanan merah. Jadi biar rotinya nanti akan ada perbedaannya dengan chiffonnya warnanya. Jadi ada merah, ada putihnya gitu ya. Yuk lanjut, kita mixing dulu bahan-bahannya. Masukkan semua bahan kering kecuali garam. Jadi garamnya aku taruh di akhir aja deh. Biar ngembangnya juga lebih cepat. Habis itu kita masukin putih telur. Oke. Kita lihat adonannya. Nih ya, lengket. Warnanya cantik. Tuh ada stroberinya juga. Mantap. Harum. Masukkan garam, margarin dan juga mentega putih. Nah, ini kita aduk dulu 5 menit. Oke. Oke, kalau udah naikin speednya sampai kalis. Nah, biar ngeblend sama cake-nya nanti kita tambahin keju juga ya. Setelah kalis ya, ini udah kalis adonannya, tambahin keju. Dan sebentar lagi selesai. 1 menit lagi. Oke, mantap sekali. Kita angkat adonannya. Strawberry, keju. Wow, gimana ya rasanya ya? Oke, karena selainya tadi juga kan agak lunak ya. Ini adonannya lunak. Ini kayak adonannya kayak bakso nih warnanya. Ini kita rounding dulu. Oke, adonannya kita istirahatkan dulu 30 menit ya. Kita tunggu 30 menit. Ya, kita kempesin dulu adonannya. Setelah 30 menit, kita buka plastiknya. Diambil 300 gram aja per satu loyangnya. Ya. Oke, ini udah 4 untuk 4 loyang yang kita akan kasih chiffon di atasnya. Sisanya akan saya bikin untuk open top aja ya. Kalau untuk open top kita akan gunakan di 450 sampai 470 karena ini ada tambahan keju dan stroberinya, jadi agak berat ya. Jadi 2 loyang lumayan. 460 berarti. Oke, sip. Dan semuanya kita bulatkan saja atau kita rounding ya. Oke, sudah halus semuanya.
Lalu kita tutup dengan plastik lagi. Kalau nggak mau pakai serbet juga boleh banget, nggak ada masalah, lebih bagus. Ini biar kelihatan aja, lebih simpel juga. Ya, kita tunggu kurang lebih 30 menit lagi. Oke, setelah 30 menit sudah gendut kayak saya. Kita ambil dulu satu. Kejunya sudah keluar-keluar ya. Kita masukin. Nah, udah seperti ini. Ini tuh kan kita pengen nutupin ini loh. Nih ya. Jadi nanti dipipihin. Bisa digulung atau bisa dilipat gitu. Tapi kalau aku lebih senang yang digulung aja. Nanti kita tinggal tonjok-tonjok aja rotinya. Oh, agak sadis ya. Oke, kalau udah seperti ini, kita pipihin. Terus kita taruh di sini. Nanti saat dia ngembang, kita tonjok-tonjok lagi sampai dia melebar ya dan menutupi semua bagian. Seterusnya ya sampai adonannya habis. Tuh, padat. Udah. Satu, aku ambil lagi loyangnya. Bu Mesya minta stroberinya, maaf. Sedikit ya, kita ambil selainya. Ini kita bikinnya open top. Sokupan. Tadi kan kita sudah buat yang sandwichnya ya. Lembut banget. Ya. Aku punya strawberry jam. Memang nggak banyak ya. Sedikit-sedikit aja. Terus teman-teman gulung aja. Biasanya agak kempes-kempes sedikit nih karena dia ada basah-basahnya gitu. Tapi ya kita coba aja ya. Oke. Taruh sini aja. Dan kedua roti ini kita masukkan ke proofing box. Kita tunggu sampai mengembang kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam baru kita oven ya. Ya, teman-teman, kita keluarin dulu rotinya. Jadi setelah ditinju-tinju, usahakan dia flat, tidak ngelembung ya, tidak ngelembung atau tidak dom seperti ini. Kalau ngelembung kayak gini tuh nantinya bagian pinggirnya itu kicknya cepat jatuh. Jadinya aku nggak buat dom, tapi aku pukul-pukul lagi, jadinya dia lebih flat kayak gini. Ketika ukuran udah setengahnya atau kurang dari setengahnya sedikit, kita akan buat kicknya ya. Oke. Ini biar nggak terlalu kering, tetap lembab. Aku taruh sini dulu sebentar. Oke, kita akan buat cake-nya atau chiffon cake-nya. Yang pertama ya, di sisi yang kanan. Ini kita buat di bagian kuningnya. Nah, kuning telur ini diaduk. Kita masukkan dulu susu cair biar dia lebih cair. Setelah itu teman-teman bisa masukin tepung terigunya. Sama aku tambahin baking powder. Biasanya di resep chiffon kita nggak pernah nambahin baking powder. Paling sedikit ya, ini agak aku tambahin karena aku mau menghasilkan yang lebih kokoh lagi ya. Nah, agak padat gini, baru kita tambahkan minyak. Oke, rendam dan diaduk kembali.
sampai menyatu ya. Nah, bisa juga minyak masuk tadi pas di susu juga boleh kalau misalnya ini agak susah. Karena adonannya memang agak kencang di kuningnya. Oke, sampai jadi seperti ini, nyatu ya. Sorry aku gak salah. Aku malah keingetan bikin banana bread ya. Jadi harusnya tuh tadi telur, minyak, kocok, terus kita masukin susu sama tepung ya. Jadi nggak pecah. Ini tadi minyaknya terakhir, si tepung sama telurnya udah ngikat nih. Jadi kan emulsinya udah nggak kuat ya. Karena dia udah nyatu. Akhirnya aku paksain, diaduk kencang, baru dia bisa masuk kayak gini. Jangan diikutin ya. Terus di sisi yang lainnya, ini aku masih pakai hand mixer atau stand mixer dari Well Cook. Untuk putih telurnya, aku boleh minta pisau Mbak Michelle. Ini ada garam, gula, aku masukin aja. Aku nggak menggunakan cream of tartar, tapi aku pakai lemon. Masukin dulu setengahnya. Habis itu tinggal sepertiganya lagi. Oke. Ini biar gampang meresnya. Tambahin lagi semuanya. Karena gulanya agak kasar, jadi ini aku tambahin lemon di akhir. Aku nggak menggunakan cream of tartar, biar aromanya lebih segar lagi ya. Karena kita pakai keju, jadi pakai lemon tuh lebih enak. Nah, ini udah masuk agak lembut. Enaknya kalau pakai Well Cook itu ada scrapnya, jadinya di semua bagian tuh rata. Mixernya bersih, jadi nggak ada yang tertinggal. Tuh, halus. Nih dari sini lebih detail lagi, enak banget lihatnya. Aku geser ya. Tuh. Bersih di bagian pinggirnya, clean banget. Cakep. Selain mangkuknya berputar, kepala mixernya juga dia ikut bergoyang. Jadi itu lebih mempercepat, memeratakan proses aduknya. Thank you Well Cook. Nah, kalau kita colek, ditarik. Nah, ini ya. Ini oke ya. Enaknya kalau pakai lemon kayak gini. Tuh. Dia kaku tapi lembut gitu loh. Mas Bandi langsung kabur. Ya. Jahil ya. Nah, tuh bagian scrap belakangnya juga bersih ya. Jadi dia enak buat ngerjain. Ini diambil dikit aja lah ya. Nah, tadi karena aku ini ya, ini walaupun lembut banget tapi dia kaku tuh, lihat tuh. Tapi lembut kayak ice cream tuh. Ih. Tuh. Ini aku suka. Jadi chiffon yang dibuat tuh jadinya enak. Cuma ini karena tadi aku salah di awalnya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini aman ya. Tapi jujur nih aku akuin aku salah. Teman-teman jangan ngikutin kesalahan saya ya. Jadi kalau yang nontonnya di skip-skip, aman sih aku nggak usah jelasin sebenarnya kalau di skip-skip. Tapi kalau yang nonton dari awal, nih aku mau jelasin proses masukin minyak itu kalau bisa di telur itu di awal. Kayak bikin mayones aja, minyaknya biar ngikat dulu. Nah, kuning telur itu kan sifatnya dia kayak emulsi. Ini aku paksain banget buat adonannya tercampur dulu. Walaupun dia berserabut-serabut nih. Karena kenapa dia berserabut? Soalnya tadi pecah kan. Pecah dikarenakan oleh ikatan minyak yang nggak sempurna pada telur dan tepungnya yang udah terlanjur ngikat gitu. Ini aku paksain dulu. Saya mohon maaf ya. Ini ada cara dimana kita harus nembak adonannya biar dia ikat dulu. Makanya saya hanya menggunakan sebagian dari telur, tuh kecil banget aku ambilnya. Yang penting adonannya cair. Ketika masuk telur berikutnya itu aman banget. Tuh kalau udah lembut kayak gini, ini
Ini aku nyusahin diri sendiri, tapi ini harus ya, karena udah terlanjur daripada kita buang adonan mubazir. Udah lembut kayak gini, ini udah tahap yang paling aman. Kita baru bisa memasukkan adonan selanjutnya. Udah nggak ada serabut lagi, sudah halus, aman banget. Next kita tambahin lagi beberapa persen ya. Untung putih telurnya bagus banget, kayak ice cream ya. Tuh. Oke, kita masukin lagi. Ini udah mulai lembut. Baru tahap ini kita gunakan. Jangan panik, walaupun tadi aku juga agak sedikit, waduh gimana ya, deg-degan juga. Insya Allah masih bisa. Cakep. Ambil lagi. Teman-teman kalau kasih lemon zest atau kulit jeruk lemon juga boleh ya. Itu tambah harum lagi. Kita punya nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Terlanjur dipotong-potong tadi soalnya. Tuh, alhamdulillah. Inilah belajar. Ketika kita hadapin kesalahan, kita harus cari solusinya biar adonan itu nggak dibuang. Cantik banget adonannya. Alhamdulillah. Jadi buat yang mengalami hal yang serupa sama saya, jangan panik, kita bisa lakukan ini. Atau tadi saya bantu dengan mixer sedikit ya, di proses kuningnya, biar adonannya bisa cepat nyatu. Tapi ingat, jangan sampai kita pancing glutennya. Mbak, sorry, minjem rubbernya yang gede. Tuh, adonannya halus banget, ya Allah, alhamdulillah. Selamat. Ini Mbak. Nah, terima kasih. Biasanya bagian bawahnya nggak terscrap dengan baik, tuh masih ada kayak yang kental warna kuning tuanya. Ini kita ambil lipat balik namanya. Oke. Kalau udah, tambahkan keju yang sudah kita potong dadu dan sudah kita kasih tepung terigu. Oh ya, di sini aku menggunakan tepung terigu Yokozuna dari Sri Boga, protein rendah, special cake. Jadi chiffon yang dihasilkan tuh benar-benar lembut banget, moist banget. Cakep. Oke, kita akan tuang di sini. Kemarin kita tuh taruh sampai adonannya tuh 3/4 loyang ya, biar dia ada kesempatan buat naik. Jadi aku ambil sendok sayurnya di mana? Oh, pakai ini aja deh, yang kecil nih. Itu bekas mie tadi. Ada roti, pakai cake chiffon pula. Bahaya nggak tuh Mas Bangun? Ya, kita coba ya. Oke, sudah. Cuci tangan dulu sebentar. Nah. Baik, teman-teman. Walau tadi ada kesalahan sedikit ya di kuning telur, itu juga cukup fatal banget kalau kita nggak cepet, itu jadi kayak kencang dan dia udah pisah kayak serabut mie. Dipaksakan ditambahkan dengan putih telur yang sudah kita kocok. Kalau ini putih telur yang tadi kekakuan juga, itu juga bahaya banget karena nggak akan bisa nyatu dan udah pasti itu gagal lah. Tapi kita coba juga, ini juga belum tentu berhasil mulus maksimal. Kita coba lihat hasilnya sampai akhir. Kita oven dengan suhu oven api bawah itu 190 derajat Celcius dengan api atasnya aku matikan, kita standby aja di api atasnya kita coba maksimalkan di 180 dulu. Nanti baru kita turunkan setelah sudah mengembang cake-nya. Belum pernah kan bikin chiffon suhu tinggi ya. 15 menit pertama 190 dengan 180 derajat Celcius. 15 menit yang pertama. Ya, teman-teman, untuk yang satunya lagi, strawberry bread. Karena sudah asar, jadi daripada nanti dia over, mendingan pada saat sudah masuk ke poin flat sama bibir loyang aja, aku udah ambil aja, nggak apa-apa ya.
Jadi nanti mungkin teksturnya akan sedikit lebih padat, tapi nggak terlalu, masih aman. Kita oven. Oke. Nih ya, posisinya. Aku kasih api 190 api bawah, dengan api atasnya aku matikan saja. Jadi 0. Dengan tujuan bawahnya matang, atasnya tidak gosong, ya. Kita tunggu. Kenapa yang ini 180? Karena ada sifonnya. Jadi sifonnya biar kencang dulu, nanti baru kita sayat biar mekroknya lebih cantik lagi. Kita tunggu. Ya. Oke, ini kita keluarin dulu rotinya dan cake-nya. Aduh, ini ada yang beberapa tumpah ya. Oke. Nggak usah jauh-jauh, di sini aja. Nah, terus aku ambil pisau, teman-teman. Kita robek dari bagian ujung ke ujung. Biar juga nggak tumpah dari pinggir ya. Oke, aku geser sini ya. Oke, udah. Nggak kempes, chef. Kempes, tapi kita meminimalisir tumpah. Nanti pada tumpah-tumpah nih. Penuhan kayaknya di sebelah sini nih. Nggak rata aku kanan kirinya tadi ya. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Yuk, tutup lagi. Tambahkan lagi 30 menit. Oke. Apinya tetap stabil 180, bawahnya 190, nggak apa-apa ya. Kita tunggu. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Yang bawah kita lihat. Tuh, tadi yang kita tinggal sholat asar. Dan kita takutnya di over, tapi nggak apa-apa, ini masih aman. Cuma nggak terlalu dom aja atasnya. Ya, tapi nggak masalah. Ketimbang nantinya malah over, terus kempes, mubazir. Cukup. Ini masih ada kurang lebih sekitar 7-10 menit. Ya, kita lihat dulu yang di atas. Ini keren banget nih. Tuh. Cantik banget warna chiffonnya ya kan. Cheese chiffon ketemu sama strawberry breadnya. Itu enak banget kayaknya. Yang bawah. Ini strawberry-nya. Ya, strawberry cheese bread juga. Tuh. Panas ya. Dikit lagi ya. Kurang lebih nggak nyampe 10 menit kita angkat, kita lihat. Aku penasaran. Mudah-mudahan matangnya bagus, chiffonnya juga nggak turun. Biasanya pasti akan turun sedikit, tapi aku udah tahan pakai baking powder juga dengan persentase yang nggak banyak, cuma sedikit banget. Mudah-mudahan bisa membantu, paling tidak dia bisa mengkokohkan. Kalau emang nggak bisa juga, kita oprek lagi resepnya ya. Bismillah, kita lihat dulu ya. Kita cek dulu, digoyang-goyang. Apakah cake-nya sudah benar-benar matang di bagian tengahnya. Oh, bodinya udah oke, bagus. Cantik. Dari keempat roti, yang paling pinggir, yang paling bagus ya. Aku tambahin dulu 2 menit aja, tapi suhunya aku turunin sedikit. Yang ini aku up dikit aja di 185. Yap. Cukup 2 menit aja. Nah, sambil aku siapin juga tray-nya. Cooling wire-nya. Mudah-mudahan tidak ada yang kempes ya. Ini udah oke nih. Strawberry bread-nya. Ya, walaupun dia nggak ngedomnya sampai keluar banget. Ya. Tapi ini udah oke banget. Hai, jatuh. Hai jatuh. Oke. Yap, tanpa bread improver. Wow, cepat sekali. Ini udah top ya. Tuh, tepung Sriboga itu, Hime, teman-teman nggak perlu menggunakan bread improver juga sebenarnya nggak apa-apa. Dia udah bagus banget kok. Volume dapat, softnya dapat, granulasinya halus, itu udah enak banget buat bikin roti tawar ya. Tuh hasilnya untuk yang stroberinya. Mudah-mudahan nanti, karena kan kita kasih filling tadi di dalamnya, mudah-mudahan dia nggak bikin kopong yang terlalu besar gitu. Dan itu bisa menambah taste-nya juga karena ada rasa segar dari stroberi dan gurih dari keju yang kita gunakan. Tinggal tunggu yang chiffonnya. Deg-degan sebenarnya karena ini kali pertama kita buat chiffon keju kita untuk masuk di atasnya roti stroberi. Mudah-mudahan dua-duanya bisa saling backup, satunya bisa kuat nahan, cake-nya tetap bagus, rotinya tetap lembut, matang. Bismillah ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Chiffonnya harum banget.
Ini kayak Japanese cheesecake ya. Wow, gede banget. Masya Allah, semoga tidak ambles ya. Oke, sambil aku pisahin dulu cake-nya. Ini proses ngeluarin ya, karena dia udah over keluarnya ini udah lumayan. Jadi aku harus tekan ke dalam dulu buat kita bisa sogrok ya. Bahasa naon teh sogrok ya. Nah nih, ini juga kita masukin juga. Nah, dibantu lagi untuk mengeluarkan roti dan cake-nya. Biasanya cake-nya tuh yang nempel tuh justru cake-nya. Rotinya tuh justru aman. Kita berdoa. Kalau kayak Mas Bani nggak dioles banyak tadi ya. Oke. Bismillah ya. Udah mulai turun ya. Karena yang nahan jaga itu cake-nya nih, yang jaga nempel. Bismillah ya. Mbak Mesya juga ada tekan juga sebenarnya. Yuk kita bantu. Mudah-mudahan rotinya kasih kokoh ya. Karena rotinya itu ringan. Kita balikin dulu aja. Mudah-mudahan sifonnya kuat bertahan. Rotinya kita terlalu soft. Wah, ini kena apa? Kena sogorokan tadi. Jadi kena di rotinya. Tuh ini juga sama nih sayangnya jadi pinggang di sini. Karena kena sogorokan tadi kita itu. Jadi nggak kokoh. Coba ya. Ya kita coba tahan dulu aja. Oke. Sebenarnya sih kalau rotinya sendiri kokoh ya. Ini nggak ada pinggang sama sekali. Semuanya bagus. Mulus, kokoh atas bawahnya. Ini dipakai buat sanggahan yang ada sifonnya. Sifonnya sebenarnya juga udah bagus banget aslinya. Cuma karena memang kita beberapa sih memang ada, kalau bisa ada loyang itu ada tumpuannya dulu nih. Jadi biar dia tetap stabil dulu baru bisa dikeluarin dengan bagus gitu. Cuma karena kita nggak punya, jadi panas-panas langsung kita keluarin dengan berat sifon yang cukup lumayan. Akhirnya roti yang soft tadi itu nggak kuat banget buat nopang. Tapi nggak ada masalah. Hasilnya tetap oke. Tuh. Cuma miring karena ini kesogrok ya. Nih lihat nih. Kesogrok sama saya sendiri tuh. Jadi dia patah di sini. Kita coba ya. Kita coba yang patah ini kita coba potong. Seperti apa, ini masih panas sih. Cuman ini udah mau maghrib jadi kita harus pulang. Bismillah. Yo, sayang banget ya. Padahal sifonnya udah bagus banget ya deh. Tuh. Sifonnya udah rapat banget, cantik. Yang kita pikir bakal gagal adonan tapi ternyata enggak ya. Oke ya. Ini buah-buah stroberinya sama keju. Jadi ini kalau teman-teman lihat rongga-rongga ini akibat dari keju yang mengembang. Ini kejunya tuh lembut banget loh. Tuh. Tuh kejunya tuh lembut banget. Ya, kejunya asik ya. Enak. Saya potong ya. Ini roti stroberi dengan keju. Tuh rongganya gede-gede banget karena kejunya ngembang. Kita coba lembutnya kayak apa. Lembut sekali guys. Topping sifon ya. Dia langsung ngeblend sama rotinya loh. Lembut banget. Langsung ketelan, nggak nyeratin gitu nggak. Cuma karena masih ada aroma baru matang ya kan, aroma roti itu kurang enak kalau baru matang. Nanti kalau udah 1 harian itu enak banget. Ini stroberinya belum keluar. Lihat sifon kejunya. Penuh banget kejunya. Pouringnya rapat. Bismillah. Enak banget. Dicoba di rumah resepnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Dapur Gembil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.